Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan bahas materi jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang secara berseri. Jadi saya tidak akan bahas 4 jurnal khusus sekaligus. Saya mulai dari satu dulu, yaitu jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk adalah bagian dari transaksi secara tunai. Jadi semua transaksi tunai bisa dicatat di salah satu jurnal ini. Kita bahas yang jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk itu ciri-cirinya adalah transaksi berdampak pada bertambahnya nilai kas. Bisa berasal dari investasi, penjualan secara tunai, ya, bisa dari pelunasan piutang, bisa dari pinjaman, ya kita dapat pinjaman dari kreditur, atau pendapatan dari luar usaha. Kita langsung menuju kepada soal, ya, langsung saja kita cek soalnya seperti apa. Ini ada contoh soal beberapa transaksi. Pada awal periode misalnya didirikan usaha. Di sini Tuan Imron investasi uang pribadi 20 juta. Waktu kita belajar jurnal umum dulu dan persamaan dasar, kita tahu bahwa investasi ini pengaruhnya kepada modal. Berarti transaksi ini pengaruhnya pada kas dan modal. Oleh sebab itu kita catat sebagai berikut. Kasnya debit, ya, kasnya bertambah, kasnya debit. Pada kolom keterangan jurnal khusus diisi nama relasi atau nama orang yang bertransaksi dengan perusahaan kita. Nah, kebetulan di sini pemilik sendiri. Ini sisi debitnya kas. Sisi kreditnya apa? Pada sisi kredit tentunya adalah modal. Karena tidak ada kolom khusus untuk modal, kita catat pada kolom serba-serbi dengan nama akun modal. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya di sini diterima pinjaman dari bank. Kalau kita menerima pinjaman berarti kas kita nambah, ya kita catat tanggalnya dulu, ada bukti transaksi, kemudian keterangan. Kas kita nambah. Namun di sisi lain utang kita juga nambah. Karena di sini nggak ada kolom utang, kita taruh di kolom serba-serbi. Ingat, pencatatannya harus selalu sama jumlah debit dan kreditnya. Kita lanjut transaksi ketiga. 7 Januari dijual barang dagangan kepada Tuan Khairul tunai. Ingat ya, tunai. Tunai itu berarti akan berakibat bertambahnya kas. Ingat, setiap transaksi pada jurnal khusus penerimaan kas akan selalu dicatat pada kolom kas. Selalu namanya penerimaan kas. Kita catat tanggal, kemudian bukti transaksi kalau ada, kemudian nama relasi. Dan di sini kita lihat kas nambah 500.000, penjualannya juga 500.000. Kenapa ditaruh di kolom penjualan? Karena yang ditransaksikan di sini adalah barang dagangan. Jadi barang dagangan dicatat sebagai akun penjualan. Kalau pembelian juga akan dicatat sebagai akun pembelian. Karena di contoh ini saya menggunakan metode pencatatannya adalah pakai metode fisik atau biasa dikenal metode periodik. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas bagaimana kalau pencatatannya menggunakan metode perpetual, ya, di lain kesempatan. Makanya tonton terus video dari Gus Win, aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang lain. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Tanggal 11 Januari diterima pelunasan piutang. Kas nambah berarti, ya, kas nambah di sini piutangnya 2 juta tapi kita memberikan potongan 2%, berarti yang diterima kas berkurang, tidak sebesar 2 juta karena ada potongan. Jadi debitnya kas, kemudian ada debit lagi potongan penjualan, dan piutangnya di posisi kredit. Dan yang terakhir di sini ada contoh. Dijual peralatan kantor yang sudah tidak terpakai, ya. Jadi karena ini tunai juga, ya, penjualannya tunai. Kalau di sini nggak ada kata-kata tunai berarti dianggap tunai. Kalau kredit tentu ada syarat pembayaran dan seterusnya. Kita catat tanggalnya, bukti transaksi, kemudian relasi yang bertransaksi dengan kita. Kas nambah 250.000. Kemudian di sini karena peralatan ini nggak punya kolom sendiri, kita catat pada kolom serba-serbi.
selesai dan jumlah dari sisi debit dan kredit harus sama. Kalau kita perhatikan di sini sisi debit ada 2 akun, kas dan potongan penjualan totalnya adalah 72.750.000, sama dengan di sini. Ini kalau kita jumlah posisi kredit senilai sama 72.000 berapa ini 72.750 sama ya ini ya 750 sama kan ya, ini tambah 40 adalah 50.000. Demikian contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Kita akan coba di video berikutnya nanti dengan jurnal khusus yang lain. Sampai ketemu di jurnal-jurnal khusus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.